Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya ya. Tentunya di channel kita melaku-melaku. Nah, pada kesempatan kali ini seperti yang sudah saya buat video sebelumnya bahwa saya sedang terkena virus COVID-19 varian Omicron ya. Prediksi saya sih karena gejalanya seperti itu. Nah, kali ini kita berada di hari keempat ya setelah saya terkonfirmasi positif itu di hari Sabtu. Sekarang udah Minggu, Senin, Selasa, Rabu, hari Rabu di bulan Februari ya. Jadi apa aja yang saya rasakan dan apa aja yang mungkin bisa saya share kepada teman-teman, saya akan share di sini. Nah, di hari keempat ini kondisi saya sendiri ini udah sehat ya. Jadi kemarin yang saya bilang ada gatal-gatal di tenggorokan, ada hidung tersumbat, itu semuanya udah hilang. Dan kondisi badan juga sudah cukup fit ya, walaupun sebenarnya kondisi badan ini juga tidak terlalu terganggu karena memang yang terganggu itu di daerah ya pernapasan lah. Jadi ini mohon maaf ya karena saya sedang berada di luar, bosen di kamar terus, dan di hari keempat ini mencapai puncak kebosanan ya, karena kalau di dalam kamar aktivitasnya ya cuma online, terus kalau olahraga ya olahraga seadanya, dan kalau memang aktivitas lainnya juga agak susah kalau di dalam kamar. Jadi rasanya juga bosan sendiri selama 4 hari berturut-turut kita melakukan hal-hal yang sama terulang kembali. Nah, untuk kondisi saya seperti itu, dan mungkin kalau di tes itu udah negatif, tapi rencananya saya mau tes di hari kelima. Jadi nanti di hari Kamis nanti saya akan coba tes melalui alat antigen yang saya punya. Nanti hasilnya gimana nanti akan saya share juga di video. Nah, untuk selanjutnya ini ada informasi ya. Jadi informasinya itu ada di Peduli Lindungi ya. Sebenarnya mungkin teman-teman kayak kurang memperhatikan, kayak saya sendiri juga sebenarnya kurang memperhatikan apa sih akibatnya kalau kita itu terkonfirmasi positif ya. Jadi efeknya mungkin teman-teman jadi tidak bisa bepergian kemana dengan bebas. Jadi seperti yang kita tahu, kalau sekarang ini mau masuk kemanapun harus scan Peduli Lindungi. Walaupun pasti teman-teman tahu kalau semisal kayak di toko itu kadang kita tidak perlu scan ya, tergantung kan. Biasanya ya kalau saya tidak diminta scan ya kita lulus saja. Nah, itu tidak terlalu dipermasalahkan kalau di toko-toko seperti itu. Tidak tahu kenapa, mungkin kurang controlling dari Kementerian Kesehatan atau yang terkait lah pokoknya. Nah, kita ulas beberapa status yang ada di Peduli Lindungi ya. Jadi ada, kalau saya baca ini ada sekitar 4 warna di Peduli Lindungi itu. Jadi yang pertama itu statusnya kalau hijau. Jadi teman-teman bisa lihat statusnya nanti di Peduli Lindungi teman-teman. Hijau menandakan bahwa Anda dapat bepergian ke tempat umum karena termasuk ke dalam kriteria vaksin dosis lengkap sesuai dengan jenis vaksin yang diterima. 2. Bukan pasien COVID atau kontak erat. 3. Hasil antigen 1 kali 24 jam atau PCR 3 kali 24 jam negatif. Sudah vaksin 1 kali dan sembuh dari COVID-19 kurang dari 90 hari untuk penyintas. Nah, di sini disebutkan kalau teman-teman mendapatkan warna hijau itu kalau udah vaksin dosis lengkap ya, tentunya vaksin dosis pertama dan kedua. Kalau booster itu tambahan lah, jadi bukan bukan mempengaruhi statusnya untuk lengkap, tidak, untuk booster itu tambahan. Terus ya itu kadang teman-teman ada ngisi kuesioner atau mungkin apa gitu kalau teman-teman pernah kontak erat. Nah, itu bisa mempengaruhi warna juga ya. Jadi agak hati-hati kalau ngisi kontak erat dengan pasien COVID. Nah, tapi ya lebih baik kita jujur daripada tidak. Nah, ini tadi untuk tes hasil antigen. Nah, ini kalau teman-teman nggak tes ya
berarti statusnya tetap hijau ya. Jadi kecuali teman-teman tes antigen 1 kali 24 jam ternyata terkonfirmasi positif, itu beda ceritanya. Ini ada informasi tambahan. Jika hasil tes antigen atau PCR belum muncul di aplikasi Peduli Lindungi, mohon cek apakah lab pemeriksa COVID-19 sudah terafiliasi dengan Kemenkes RI pada link berikut. Nah, ini ada linknya Kemenkes. Jadi kalau teman-teman tes antigen atau PCR itu harus terkoneksi dengan Peduli Lindungi, terutama untuk teman-teman yang mau bepergian. Nah, kalau di toko-toko itu masih ada lah yang bisa lewat, tapi kalau untuk bepergian itu sama sekali tidak bisa lewat kalau teman-teman tidak tes PCR atau tes antigen tersebut. Nah, kalau ya itu bisa dicek di aplikasi Kemenkes ya. Terus kalau warna kuning, nah ini warna kuning, itu tandanya Anda dapat bepergian ke tempat umum. Status kuning menandakan bahwa baru vaksin 1 kali, belum lengkap ya, itu warna kuning. Terus bukan pasien COVID-19 atau kontak erat. Yang ketiga, belum vaksinasi tetapi sembuh dari COVID-19 kurang dari 90 hari. Untuk penyintas ya. Jadi untuk status kuning ini dapat bepergian ke tempat umum ya. Ini walaupun teman-teman baru 1 kali vaksin itu masih tetap bisa bepergian. Nah, ini untuk semisal kayak ini ya, teman-teman nih baru terkena COVID. Nah, ternyata teman-teman kan belum bisa vaksin untuk karena ada aturannya berapa hari gitu untuk bisa vaksin setelah terkena COVID-19 ini. Nah, ini status teman-teman, statusnya warna kuning. Untuk yang ketiga itu status warnanya merah. Itu Anda tidak dapat bepergian ke tempat umum karena belum vaksinasi. Segera daftar vaksinasi untuk melindungi diri dan keluarga. Jika Anda sudah divaksin tetapi status berwarna merah, pastikan nik atau nomor password atau nama di profil Peduli Lindungi Anda sudah sesuai ya. Jadi kalau teman-teman tidak ada alasan, maksudnya setelah mungkin tidak ada terkena COVID atau tidak ada alasan lain seperti COVID atau apalah, teman-teman itu belum vaksin, itu teman-teman tidak bisa ke tempat umum dan berpergian kemanapun. Tentunya yang ada scan Peduli Lindunginya. Nah, kalau teman-teman belum vaksin tapi teman-teman tidak sering bepergian keluar kota, contohnya teman-teman mungkin aktivitasnya di lingkungan teman-teman aja, jadi kayak mungkin di desa ya, jadi aktivitasnya cuma di desa itu aja, itu mungkin tidak perlu vaksin, tapi disarankan untuk vaksinasi karena ya katanya sih mengurangi resiko kematian sekitar 68% lah. Jadi kemungkinan hidup teman-teman kalau terkena COVID-19 ini akan bertambah ketika teman-teman sudah vaksin. Nah, yang terakhir ini yang warna hitam, ini status saya yang sekarang ya. Jadi karena saya itu PCR di hari Sabtu, sampai sekarang di hari keempat ini masih terdeteksi warnanya hitam. Nah, dengan status hitam Anda tidak dapat bepergian ke tempat umum karena yang pertama, positif COVID kurang dari 10 hari. Yang kedua, riwayat kontak dengan kasus positif kurang dari 10 hari. Yang ketiga, baru tiba dari luar negeri ya. Nah, jadi untuk status hitam ini memang ketat sekali ya. Jadi teman-teman kayak kurung aja di dalam tempat isoman, atau mungkin kalau ya bukan berharap ini ya parah, itu teman-teman pas di rumah sakit pokoknya nggak bisa pergi kemana-mana. Kalau isoman seperti saya pun harus di dalam rumah, kita nggak boleh pergi kemana-mana, khususnya tempat umum ya. Jadi kalau olahraga di sekitaran rumah mungkin masih ada halamannya, nah itu nah apa ya, jadi nggak harus di dalam kamar terus. Nah, untuk melakukan isolasi mandiri, melaksanakan tes antigen dengan ketentuan kasus positif COVID-19, segera isolasi mandiri dan lakukan tes PCR paling cepat H+5 ya. Sejak terkonfirmasi positif sebanyak 2 kali dengan jarak 24 jam. Jadi di hari kelima, kalau saya ini kasusnya mungkin di hari Sabtu, jadi hari Kamis itu udah boleh PCR dan 2 kali dan yang kedua, jadi PCR pertama misal nih saya negatif, terus harus
tes lagi PCR kedua untuk memastikan lagi. Nah, ini celahnya sebenarnya di sini ya. Jadi kadang ini kan apa ya, fasilitasnya ini kan bukan dari pemerintah ya kalau PCR nih. Kalau saya pribadi sih nggak ada info untuk PCR. Yang saya ada info itu untuk obat kemarin, entah saya belum update info untuk apakah harus melakukan PCR di sini, ada instruksinya dari Kemenkes. Nanti kita cari tahu lagi. Jujur video ini dibuat saya belum cari info untuk masalah PCR-nya. Jadi itu terus setelah hasil negatif 2 kali tes tadi, Peduli Lindungi akan kembali seperti semula, hijau kembali ya. Terus kalau Anda tidak melakukan tes, semisal nih nggak ada uang atau gimana karena mungkin dari Kemenkes tidak menanggung, status Anda di Peduli Lindungi itu akan kembali seperti semula di hari ke-10 ya. Jadi tanpa melakukan tes Anda akan sudah dianggap virus sudah hilang dari tubuh, ataupun virus mungkin masih ada tetapi tidak menular. Karena sepengetahuan saya itu ada namanya CT atau apa itu bahasa medisnya, angkanya itu ada yang bisa untuk tidak menularkan lagi. Jadi itu untuk yang kedua, kasus kontak erat. Jadi yang hitam tadi kan kalau dia yang positif, yang penjelasannya yang tadi. Kalau ini kasus kontak erat, segera lakukan karantina mandiri dan lakukan tes PCR atau antigen pada hari waktu itu. Jadi ketika teman-teman tahu nih, misal ada teman mendekat yang mungkin sekamar ternyata dia positif, nah itu harus teman-teman di hari itu juga harus melakukan tes untuk COVID. Jadi jika terus jadi 2 kali tes ya. Jadi yang pertama itu yang langsung terus dan H+4. Kenapa H+4? Karena untuk menginfeksi tubuh itu virus kadang-kadang butuh waktu. Jika hasilnya negatif, maka Peduli Lindunginya akan kembali seperti semula. Dan kalau semisal tanpa tes, status berubah pada H+14 itu untuk yang kontak erat. Kenapa lebih ini? Karena ya kalau teman-teman enggak tes kan berarti ya enggak tahu lah statusnya teman-teman itu mengambang lah. Jadi positif atau enggak tahu. Nah, yang ketiga itu kedatangan dari luar negeri. Jadi kalau teman-teman habis dari luar negeri itu otomatis Peduli Lindunginya akan berwarna hitam. Karantina sesuai peraturan yang berlaku serta melakukan tes PCR pada saat kedatangan dan H+1. Aturannya ini PCR 2 kali ya. Jadi ketika kita baru sampai dan H+1 ketika kita udah di rumah atau mungkin saat karantina ya. Jadi 2 kali tes sebelum selesai karantina. H-1 sebelum selesai karantina. Mungkin karantina, tapi di sini tidak disebutkan ya. Mungkin karantinanya sama juga, mungkin 14 hari ya kalau nggak salah tuh. Nah, kalau teman-teman ini semisal enggak terjadi apapun tapi di Peduli Lindunginya mungkin ada error sistem atau apa, itu statusnya hitam, teman-teman Anda bisa menghubungi kontak centernya di 119 extended 9 atau emailnya sertifikat@pedulilindungi.id. Nah, ini karena videonya udah terlalu panjang, jadi nanti ini ada contoh kasus nih dari aplikasi Peduli Lindungi. Nanti teman-teman bisa cek sendiri, atau mungkin nanti saya akan bikin video tambahan di hari kelima setelah saya juga tes antigen ya. Jadi rencananya saya di hari kelima tes antigen dan tes PCR di hari ke-7. Jadi ceritanya di sini banyak teman-teman yang kena. Jadi untuk menghemat mungkin waktu dan pengeluaran kantor, itu akan dilaksanakan PCR-nya di hari ke-7. Kalau di hari ke-7 semoga hasilnya negatif dan kita bisa beraktivitas kembali. Semoga teman-teman yang menonton ini cuma untuk sepengetahuan aja, teman-teman enggak harus kena COVID atau semoga enggak terkena virus apapun. Ya selalu lah, pandemi ini bikin repot lah pokoknya. Semoga segera berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.